Ya, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di startup dan perusahaan teknologi terus terjadi sejak pandemi sampai dengan awal tahun ini. Bukan hanya karena dampak dari pandemi yang memang berkepanjangan dan belum bisa dipastikan kapan akan berakhir, namun pemutusan hubungan kerja ini juga dampak dari era suku bunga tinggi. Jadi jika kita perhatikan, perusahaan teknologi adalah perusahaan begitu ya, yang sangat terdampak kenaikan suku bunga utamanya yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Lantas seperti apa detailnya? Saya akan membahasnya untuk Anda dalam profesi paling dicari di musim PHK. Ya, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di startup dan perusahaan teknologi ini memang kalau kita lihat terus terjadi begitu ya sampai dengan awal tahun ini. Bahkan teranyar induk perusahaan Google, Alphabet juga mem-PHK lebih dari 6% atau sekitar 12.000 karyawannya secara global pada Januari 2023. Sundar Pichai, Chief Executive Officer atau CEO Google dan Alphabet mengatakan bahwa perusahaannya ini akan memberi pesangon begitu ya senilai gaji 16 minggu untuk karyawan yang terkena PHK ditambah uang tunjangan kesehatan selama 6 bulan serta paket tunjangan lain berdasarkan ketentuan di masing-masing negara. Lalu tidak hanya Google, menurut data layoffs.fyi sejak pandemi sampai awal 2023 ada cukup banyak raksasa teknologi dunia yang melakukan PHK massal. Awal tahun ini ada Microsoft yang melakukan PHK terhadap 10.000 karyawan, lalu juga ada lagi Amazon yang melakukan pemangkasan terhadap 8.000 karyawannya dan sebelumnya juga ada Amazon yang telah mem-PHK 10.000 karyawan pada November 2022. Artinya memang perusahaan besutan Jeff Bezos ini telah memecat begitu ya kurang lebih 18.000 orang dalam 3 bulan belakangan. Jadi memang jumlahnya ini cukup banyak ya 10.000 dan juga 80.000. Sekarang kita akan lihat di slide selanjutnya perusahaan mana lagi yang melakukan PHK begitu ya. Nah, selain perusahaan-perusahaan yang memang cukup besar untuk di bidang teknologi begitu ya, ada perusahaan-perusahaan lain begitu ya di bidang teknologi lainnya yang juga memang terpantau melakukan pemangkasan karyawan dalam jumlah yang cukup besar. Kita lihat ada Salesforce yang pada Januari 2023 ini mem-PHK-kan sekitar 8.000 karyawannya begitu ya. Lalu juga ada perusahaan aplikasi Booking.com yang mem-PHK karyawannya sebesar 4.375 karyawan. Lalu juga kalau kita lihat ada Cisco di November 2022 yang mem-PHK karyawan sekitar 4.100. Lalu juga ada Philips di bulan Oktober 2022 mem-PHK karyawannya sekitar 4.000 karyawan begitu ya. Dan yang terakhir ada Twitter yang mem-PHK karyawannya sekitar 3.700 karyawan. Jadi perusahaan Elon Musk ini juga memang kalau kita lihat mem-PHK karyawannya dalam jumlah yang cukup banyak begitu ya. Nah, sebetulnya seperti apa sih serapan tenaga kerja di sektor teknologi? Walaupun gelombang PHK terus terjadi di berbagai sektor ya, tidak terkecuali sektor teknologi, namun nyatanya memang permintaan untuk tenaga kerja di sektor ini sebetulnya masih terus tumbuh. Nah, sektor teknologi sebetulnya adalah salah satu sektor yang memang dibutuhkan di era digital begitu ya, atau transformasi digital lah. Nah, dampak dari digitalisasi berbagai industri dan perkembangan teknologi memang tidak mengelakkan kebutuhan tenaga kerja di sektor ini. Bahkan menurut William Jakfar, CEO dari reviewkerja.com, permintaan terhadap tenaga kerja IT ini sebetulnya gitu ya semakin meningkat di berbagai industri seperti startup, korporasi sampai dengan ke software house. Artinya peluang kerja yang besar memang masih terlihat dari banyaknya angkatan kerja baru begitu ya yang masuk di setiap tahunnya. Nah, melesatnya era digitalisasi ini memang sebetulnya menjadi ladang tersendiri untuk kebutuhan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan juga komunikasi. Sayangnya, potensi besar ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal khususnya kalau di Indonesia ya. Nah, berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan, kebutuhan tenaga kerja di bidang TIK ini diperkirakan bakal terus meningkat sejak 2022 hingga 2025. Proyeksi kebutuhannya pada tahun 2022 sebanyak 1,23 juta orang, lalu juga sebetulnya jumlah ini diperkirakan akan naik begitu ya, sekitar 21,4% begitu, menjadi sebanyak 1,49 juta orang pada 2023. Lalu juga ia mengutip riset McKinsey begitu ya, Indonesia ini membutuhkan setidaknya ada 9 juta profesional digital selama periode 2015 hingga 2030 atau setara dengan 600.000 lulusan digital per tahun. Dari kebutuhan tersebut, perguruan tinggi di Indonesia hanya mampu memenuhi sekitar 100 hingga 200.000 lulusan digital atau ada kesenjangan ya 400 hingga 500.000 lulusan digital per tahun. Nah, kekurangan tersebut sebenarnya dapat berpotensi menghambat proses transformasi digital perusahaan di berbagai industri termasuk juga perbankan.
Dengan skill gap digital yang kalau kita lihat masih besar ya di Indonesia, artinya diperlukan keselarasan antara perguruan tinggi, vokasi, serta lembaga pendidikan lainnya agar bisa memenuhi kebutuhan industri digital yang kalau kita lihat memang terus berkembang setiap tahunnya. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas nih, sebetulnya profesi-profesi apa atau pekerjaan-pekerjaan apa saja sih yang sebetulnya masih diminati dan juga tumbuh pesat di Amerika begitu ya. Untuk yang pertama ini ada Head of Revenue Operations. Ini adalah pekerjaan yang paling diminati begitu ya. Ini nomor 1 nih kalau sekarang. Tugasnya adalah mengawasi semua aspek aktivitas pendapatan perusahaan atau organisasi dan juga biasanya bekerja sama ya dengan tim penjualan dan pemasaran untuk bisa memastikan begitu strategi masuk ke pasar untuk bisa mendukung tujuan bisnis dan juga pertumbuhan dari pendapatan perusahaan. Lalu selanjutnya ada Human Resources Analytic Manager. Ini fungsinya untuk mengumpulkan dan juga menganalisis dan melaporkan data terkait SDM atau pegawai ya dalam suatu organisasi seperti kinerja, lalu juga ada pengurangan dan demografi karyawan. Selanjutnya ini ada di nomor 3 begitu ya yang jumlah peminatnya juga pertumbuhannya cukup pesat. Ini ada Diversity and Inclusion Manager yang bertanggung jawab atas strategi dan juga implementasi kebijakan yang berkaitan dengan mendorong begitu ya keragaman dan juga kesetaraan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, ini pekerjaan yang cukup diminati dan juga tumbuh secara pesat nih kalau di Amerika ini adalah supir truk begitu ya. Ini supir truk ya kalau kita pasti sudah tahu ya tugasnya ini melakukan pengantaran dan pengangkutan barang sampai dengan tujuan begitu ya dengan aman. Selanjutnya ini ada Employee Experience Manager, ini ada di nomor 5 begitu. Ini tugasnya mengawasi proses untuk mendukung begitu ya keterlibatan, kesejahteraan, pengembangan karyawan dalam suatu organisasi termasuk mengadakan program-program pelatihan. Nah, di slide selanjutnya kita akan lihat pekerjaan apa saja yang berada di top 5 begitu ya, yang paling diminati di Indonesia atau tumbuh secara pesat begitu. Nah, ini dia. Kita lihat untuk yang pertama, ini ada content planner. Nah, content planner ini tugasnya adalah merencanakan dan juga mengelola konten secara keseluruhan sesuai dengan strategi pemasaran yang telah ditentukan dan juga dibutuhkan ya, baik oleh perusahaan atau organisasi atau bahkan bisa juga pribadi begitu ya. Lalu selanjutnya ada data science specialist. Ini tugasnya atau tanggung jawabnya adalah mengumpulkan dan juga menganalisis data yang jumlahnya cukup besar untuk kemudian nanti dicermati, ditelaah, dipelajari begitu ya sebagai panduan dalam membuat sebuah keputusan bisnis misalnya dalam perusahaan atau organisasi. Selanjutnya pekerjaan yang juga cukup diminati di Indonesia adalah talent acquisition specialist. Tugasnya adalah untuk mencari atau mengidentifikasi dan melakukan perekrutan karyawan baru sesuai dengan peran dan juga kebutuhan yang ada di perusahaan gitu ya. Selanjutnya ini ada growth manager. Growth manager ini tugasnya untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang pertumbuhan perusahaan untuk tujuan lebih meningkatkan lagi dan juga memperluas kemajuan perusahaan. Jadi ini juga masih sangat diminati begitu ya untuk di tahun 2023. Lalu selanjutnya ini ada user experience writer. Tanggung jawabnya untuk membantu pengguna aplikasi atau menavigasi pengguna aplikasi menggunakan situs web atau platform digital. Jadi sebetulnya kalau diperhatikan, walaupun gelombang PHK terus terjadi, kebutuhan untuk sumber daya manusia di sektor teknologi ini masih ada begitu ya, seiring dengan transformasi digital. Tidak sedikit posisi-posisi yang masih tersedia di sektor teknologi. Bahkan perusahaan-perusahaan teknologi di dunia ini memang kalau dilihat sedang mengalami masa kelam begitu ya, badan PHK menghantam berbagai perusahaan teknologi baik di dalam dan juga di luar negeri. Namun walaupun begitu ya masih kita lihat cukup optimis dan juga karyawan perusahaan teknologi ini memang dinilai bakal terus diincar di pasar termasuk di industri konvensional. Artinya peluang pekerjaan di bidang teknologi dinilai masih cukup terbuka, akan terus meningkat, bertambah dan tentunya mencapai puncaknya di tahun 2030 mendatang. Apalagi kalau kita lihat begitu ya, saat ini hampir seluruh perusahaan di berbagai sektor tengah berupaya melakukan digitalisasi termasuk sektor formal sehingga SDM di bidang teknologi masih akan sangat dibutuhkan.